menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Di dalam poin A ini, terbagi lagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama, apa yang dimaksud dengan demokrasi? Poin yang kedua, 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Poin ketiga, pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Dan yang terakhir, pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan. Sekarang kita akan membahas poin yang pertama dulu, yaitu apa yang dimaksud dengan demokrasi. Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni demos dan kertos, yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, demos kertos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Pengertian ini diperjelas oleh mantan Presiden Amerika Serikat, yaitu Abraham Lincoln, yang menyatakan demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Lanjut, kita masuk ke poin kedua, yaitu 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Dalam poin ini berisi pandangan-pandangan dari ahli tentang demokrasi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan politik, pola kehidupan bernegara yang sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Lanjut, kita masuk ke poin ketiga, yaitu pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Ada 2 kekhasan demokrasi Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Yang pertama yaitu berdasarkan ideologinya. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila, dalam artian kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Kekhasan yang kedua yaitu demokrasi Indonesia konstitusional. Selain karena dirumuskan nilai dan normanya dalam Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi juga bersifat membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak dasar negara. Sekarang kita lanjut ke poin terakhir, yaitu pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, apakah demokrasi itu penting bagi sebuah negara? Jawabannya sangatlah penting dan diperlukan di masyarakat, karena dengan adanya demokrasi tidak ada saling menang sendiri, tidak ada saling memaksakan kehendak, tidak ada saling menghina, tidak ada saling melecehkan. Yang ada saling menghargai, saling mengerti, saling tenggang rasa, dan kehidupan yang nyaman, rukun, pasti akan tercipta. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan materi saya, latar belakang perlunya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Mengapa sih diperlukan ideologi yang bersumber dari Pancasila? Hubungan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Pancasila sebagai ideologi negara yang diwujudkan dalam nilai integrasi bangsa dan negara membuat Pancasila menjadi sarana yang menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Disitulah makna dari Pancasila sebagai ideologi negara memegang peranan yang penting untuk persatuan dan kesatuan sebagai wujud nilai bersama yang menjadi pemecah konflik atau penyelesaian kesenjangan. Nilai-nilai demokrasi yang terjabar dari nilai-nilai Pancasila yaitu kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai esensi dari demokrasi. 2. Republik berasal dari kata publik yang artinya negara untuk kepentingan umum. Ketiga, negara berdasarkan atas hukum. Pemerintahan negara yang konstitusional, sistem perwakilan, prinsip musyawarah, prinsip ketuhanan demokrasi di Indonesia yang harus dapat dipertanggungjawabkan ke bawah yaitu rakyat dan ke atas yaitu Tuhan. Fungsi Pancasila sendiri sebagai landasan demokrasi negara adalah menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Misalnya,
ikut menyukseskan pemilu, ikut menyukseskan pembangunan, dan ikut duduk dalam badan perwakilan atau permusyawaratan. Selanjutnya yaitu menjamin tetap tegaknya negara Republik Indonesia. Menjamin tetap tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempergunakan sistem konstitusional, menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila, menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara lembaga negara, dan menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab. Untuk tujuan demokrasi Pancasila adalah agar pemerintahan bisa tahu bagaimana sih proses pengambilan keputusan ketika menyelesaikan permasalahan dengan konsep demokrasi. Kedua, semua tatanan pemerintahan di Indonesia berjalan sesuai falsafah negara ini. 3. Menjamin pemerintahan Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya kepada tugasnya kepada rakyat. 4. Sistem konstitusional di negara ini bisa dipatuhi dan dilaksanakan sebagai mestinya. Nama saya Ika Putri Septiani. Saya akan menjelaskan tentang subbab C, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. Yang pertama, tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Yang kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi. Yang ketiga, paham sosialis barat. Sumber nilai yang pertama yaitu sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Mengenai adanya analisis demokrasi dalam tradisi desa, kita akan meminjam 2 macam analisis. Yang pertama, paham kedaulatan rakyat yang sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Di alam Minangkabau misalnya, pada abad ke-14 sampai 15, kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Ada istilah yang cukup terkenal pada masa itu, bahwa rakyat beraja pada penghulu, penghulu beraja pada mufakat, dan mufakat beraja pada alur dan patut. Dengan demikian, raja sejati di alam kultur Minangkabau ada pada alur atau logika dan patut atau keadilan. Yang kedua yaitu tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara, karena di banyak tempat di Nusantara tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Karena pemilikan tanah bersama desa ini, hasrat setiap orang untuk memanfaatkannya harus melalui persetujuan kaumnya. Hal inilah yang mendorong tradisi gotong royong dalam memanfaatkan tanah bersama, yang selanjutnya merembet pada bidang-bidang lainnya, termasuk pada hal-hal kepentingan yang bersifat pribadi, misalnya seperti membangun rumah, kenduri, dan lain sebagainya. Adat hidup seperti itu membawa kebiasaan bermusyawarah menyangkut kepentingan umum yang diputuskan secara mufakat. Sumber nilai yang kedua yaitu sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam merupakan pengakuan dari ketuhanan yang Maha Esa atau tauhid monoteisme. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Kelanjutan logis dari prinsip tauhid tersebut adalah paham persamaan kesederajatan manusia di hadapan Tuhan yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar sesama manusia. Sejarah nilai yang demokratis sebagai pancaran prinsip-prinsip tersebut dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sejak awal pertumbuhan komunitas politik Islam di Madinah. Sumber nilai yang ketiga yaitu sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting ada di Yunani, yaitu di kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, tepatnya di kota Roma, Italia, yakni sistem pemerintahan republik. Pemikiran humanisme dan demokrasi mulai bangkit lagi di Eropa pada masa Renaissance sekitar abad 14 sampai 17 Masehi, setelah memperoleh stimulus baru antara lain peradaban Islam. Kehadiran salah satu faktor yang menyebabkan sumber nilai yang berasal dari Barat ini adalah kehadiran
kolonialisme Eropa, khususnya Belanda di Indonesia, yang membawa dua sisi poin peradaban barat, sisi represi imperialisme, kapitalisme, dan sisi humanisme demokratis. Penindasan politik dan penghisapan ekonomi oleh imperialisme dan kapitalisme yang tidak jarang bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan feodal bumi putra. Menumbuhkan sikap anti penindasan, anti penjajahan, dan anti feodalisme di kalangan perintis kemerdekaan. Untuk poin D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya UUD 1945, Konstitusi 1949, UUD 1950, kembali ke UUD 1945, dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali. Iwal postur demokrasi kita dewasa ini dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut UUD NRI tahun 1945, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Untuk yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pula terhadap ketentuan tentang lembaga permusyawaratan rakyat, yakni pada pasal 2 dengan 3 ayat dan pasal 3 tanpa ayat. Untuk pasal 2 yang berisikan tentang yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota dan perwakilan rakyat, ditambah dengan 1 utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Yang ketiga, segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak. Untuk pasal 3 yang berisikan tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan undang-undang dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. Selanjutnya, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan terhadap pasal 2 ayat 1, yakni mengenai susunan keanggotaan MPR. Pasal 2 ayat 2 dan pasal 3 tetap tidak diubah. Adapun perubahannya adalah sebagai berikut. Untuk pasal 2, yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Yang ketiga, segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak. Untuk pasal 3, yakni berisi tentang yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. Yang ketiga, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat menghentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Dengan ketentuan baru ini, maka terjadilah perubahan berdasar dalam sistem ketatanegaraan kita. Perubahan ini terdiri dari sistem vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal fundamental dengan prinsip checks and balance atau saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara. Dalam kaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, timbul kewenangan baru bagi MPR, yakni melantik presiden dan wakil presiden. Kewenangan lain yang muncul berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 3 UUD 1945 adalah MPR berwenang menghentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.
Selanjutnya yang kedua adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam upaya mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan, maka ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan pada pasal 19, yakni susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun dan mengalami perubahan, yakni yang pertama, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Yang kedua, susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 membawa pengaruh yang cukup besar terhadap kekuasaan DPR dalam membentuk undang-undang, yakni pada pasal 20 yang berisi tentang yang pertama, tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Dan perubahannya yakni yang berupa yang pertama, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang kedua, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Yang ketiga, jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Yang keempat, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Yang keenam, dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Ketentuan mengenai fungsi dan hak DPR serta hak anggota DPR diatur dalam pasal 20A. Ketentuan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, fungsi DPR ada 3, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Untuk yang pertama adalah fungsi legislasi adalah fungsi membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, fungsi anggaran adalah fungsi menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Yang ketiga, fungsi pengawasan adalah fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, undang-undang, dan peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan ketentuan pasal 20A ayat 2, DPR mempunyai hak, yakni yang pertama adalah hak interpelasi. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, hak angket. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah hak menyatakan pendapat, yakni hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional. Di samping DPR, anggota DPR juga mempunyai hak tertentu. Hak-hak anggota DPR tersebut adalah mengajukan rancangan undang-undang, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokoler, keuangan, dan administratif. Selanjutnya yang ketiga adalah Dewan Perwakilan Daerah. Ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan hal baru dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat pada pasal 22C dan pasal 22Do. Sistem perwakilan di Indonesia merupakan sistem yang khas. Mengapa demikian? Sebab terdapat DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat. Juga ada DPD sebagai lembaga menampung aspirasi daerah. Demikianlah dinamika yang terjadi dengan lembaga permusyawaratan dan perwakilan di negara kita yang secara langsung mempengaruhi kehidupan demokrasi.
Dan dinamika ini tentu saja kita harapkan akan mendatangnya kemaslahatan kepada semakin sehat dan dinamisnya demokrasi Pancasila yang tengah melakukan konsolidasi menuju demokrasi yang matang. Hal ini merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi segenap komponen bangsa. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi, esensi, dan urgensi demokrasi Pancasila. Yang pertama, kehidupan demokratis yang bagaimana yang akan kita kembangkan. Budaya demokrasi Pancasila merupakan paham demokrasi yang berpedoman pada asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, dan bersama-sama menjiwai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Budaya demokrasi Pancasila mengakui adanya sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Rumusan sila keempat Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan dasar politik negara yang di dalamnya terkandung unsur kerakyatan, permusyawaratan, dan kedaulatan rakyat merupakan cita-cita kefilsafatan dari demokrasi Pancasila. Oleh sebab itu, perilaku budaya demokrasi yang perlu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari adalah menjunjung tinggi persamaan, yang mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki persamaan harkat dan derajat dari sumber yang sama sebagai makhluk ciptaan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, dalam kehidupan sehari-hari hendaknya kita mampu membuat dan bertindak untuk menghargai orang lain sebagai wujud kesadaran diri untuk menerima keberagaman dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap manusia menerima fitrah hak asasi dari Tuhan Yang Maha Esa berupa hak hidup, hak kebebasan, dan hak memiliki sesuatu. Untuk itu, dalam upaya mewujudkan tatanan kehidupan sehari-hari, kita harus bertanggung jawab terhadap Tuhan, diri sendiri, dan orang lain dengan sebaik-baiknya. Lalu, membudayakan sikap yang adil. Bijak dan adil dalam makna yang sederhana adalah perbuatan yang benar-benar dilakukan dengan perhitungan, mawas diri, mau memahami yang dilakukan orang lain, dan proporsional. Lalu, membijaksanakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Dalam musyawarah mufakat terkandung makna bahwa pada setiap kesempatan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan, diperlukan kesadaran dan kearifan untuk memutuskan. Keputusan dengan musyawarah mufakat akan menghasilkan keputusan yang mampu menghindarkan diri dari konflik-konflik vertikal maupun horizontal dari berbagai pihak. Yang terakhir yaitu mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Makna penting dalam memahami sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan adalah bagaimana kita mampu berbuat tanpa pamrih untuk kepentingan bangsa dan negara. Betapapun yang kita lakukan adalah hal-hal kecil dalam status dan profesi yang kita miliki. Dan yang kedua adalah mengapa kehidupan yang demokratis itu penting. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, demokrasi sangat penting untuk diterapkan dalam melaksanakan sesuatu, apalagi di negara yang mengklaim diri sebagai negara yang berkedaulatan rakyat seperti halnya Indonesia. Demokrasi wajib diterapkan dan dilaksanakan dengan konsisten dan konsekuen. Hal itu dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah pada rakyat sebagai pemilik kedaulatan sekaligus wujud pelaksanaan konstitusi, karena pengakuan sebagai negara demokrasi biasanya dituangkan dalam konstitusi. Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilakukan dengan nilai dan prinsip demokrasi akan memberikan banyak hal nilai positif yang menguntungkan. Penerapan dan pelaksanaannya akan mendukung terwujudnya pemerintahan dan negara yang demokratis. Jika pemerintahan dan penyelenggaraan negara berjalan dengan demokratis, maka masyarakat akan terhindar dari penindasan serta aspirasi dan kepentingan masyarakat akan terjaga dan terlindungi. Kehidupan bangsa secara keseluruhan pun akan. Untuk selanjutnya, mengapa kehidupan yang demokratis itu penting? Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
Demokrasi sangat penting untuk diterapkan dan dilaksanakan, apalagi di negara yang mengklaim diri sebagai negara yang berkedaulatan rakyat, seperti halnya Indonesia. Demokrasi wajib diterapkan dan dilaksanakan dengan konsisten dan konsekuen. Hal itu dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan sekaligus wujud pelaksanaan konstitusi karena pengakuan sebagai negara demokrasi biasanya dituangkan dalam konstitusi. Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilakukan dengan nilai dan prinsip demokrasi akan memberikan banyak nilai positif yang menguntungkan. Penerapan dan pelaksanaannya akan mendukung terwujudnya pemerintahan dan negara yang demokratis. Jika pemerintahan dan penyelenggaraan negara berjalan dengan demokratis, maka masyarakat akan terhindar dari penindasan serta aspirasi dan kepentingan masyarakat akan terjaga dan terlindungi. Kehidupan bangsa secara keseluruhan pun akan lebih adil, beradab, dan bermartabat, serta pada masa-masa mendatang diharapkan akan lebih maju, modern, dan sejahtera. Keuntungan-keuntungan yang dapat kita ambil dari diterapkan dan dilaksanakan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu terwujudnya pemerintahan yang pro-rakyat, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, terhindarnya pemerintahan yang otoriter, terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, bangsa dan negara yang utuh dan bersatu, terwujudnya bangsa dan negara yang beradab dan bermartabat, serta terwujudnya bangsa dan negara yang maju, modern, dan unggul. Lalu, bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara? Indonesia merupakan negara yang menganut demokrasi perwakilan. Penerapan demokrasi secara sederhana dan dasar adalah pemerintahan rakyat yang mana cara paling masuk akalnya adalah dengan mekanisme perwakilan. Cara dan mekanisme yang digunakan adalah pemilihan umum atau pemilu. Sesuai dengan namanya, pemilu berarti kegiatan atau proses pelaksanaan memilih orang yang kita harapkan menjadi pemimpin atau wakil kita sebagai rakyat dan warga negara. Dalam umum bermakna kegiatan ini dilaksanakan secara menyeluruh pada waktu tertentu dengan unsur di dalamnya adalah peserta, penyelenggara, dan bakal calon yang sudah diatur dalam peraturan hukum sebagai dasar keabsahannya. Di negara Indonesia terdapat dua lembaga perwakilan rakyat, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Keberadaan kedua lembaga perwakilan rakyat ini tersurat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 2 Pasal 2 Bab 2. Selanjutnya, bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara? Indonesia merupakan negara yang menganut demokrasi perwakilan. Penerapan demokrasi secara sederhana dan dasar adalah pemerintah rakyat yang mana cara paling masuk akalnya adalah dengan mekanisme perwakilan. Cara dan mekanisme yang digunakan adalah pemilihan umum atau pemilu. Sesuai dengan namanya, pemilu berarti kegiatan, proses, pelaksanaan memilih orang yang kita harapkan menjadi pemimpin atau wakil kita sebagai rakyat dan warga negara. Dalam umum bermakna kegiatan ini dilaksanakan secara menyeluruh pada waktu tertentu dengan unsur di dalamnya yaitu peserta, penyelenggara, dan bakal calon yang sudah diatur dalam peraturan hukum sebagai dasar keabsahannya. Di negara Indonesia terdapat dua lembaga perwakilan rakyat, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Keberadaan kedua lembaga perwakilan rakyat ini tersurat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 2 Pasal 2 dan Bab 7 Pasal 19. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pasal yang menjadi dasar lembaga perwakilan rakyat. Pada pasal 1 ayat 2 menyatakan kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Sedangkan pada pasal 2 ayat 1 menyatakan
MPR terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan menurut aturan yang diterapkan oleh undang-undang. Sedangkan yang dimaksud dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat sendiri adalah suatu lembaga tertinggi negara yang memegang dan melaksanakan kedaulatan rakyat, dan tugas dari MPR tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah MPR bersidang sedikit-sedikitnya 1 kali dalam 5 tahun. Itu dia presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.